Perkenalkan, nama saya Mayang Sari. Di sini saya akan menceritakan perjalanan kisah Nabi Muhammad secara singkat mulai dari lahir sampai wafat. Eh, Siapa yang tahu tentang sejarah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad adalah tokoh penting dalam sejarah agama Islam. Beliau adalah suri tauladan bagi umat muslim hingga saat ini dan hari akhir nanti. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi penutup penyempurna ajaran Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Nabi Muhammad tak lepas dari upaya menyeru seluruh umat Islam, seluruh umat manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan jalan lurus dalam urusan dunia maupun akhirat. Berikut ini kisah Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan hikmah dan semoga dapat menjadi contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Rasulullah SAW lahir pada tahun Gajah, tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Kisah Nabi Muhammad ini terdapat di Al-Quran, surat Al-Fil, yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sebelum menjadi rasul, Nabi Muhammad telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah, seperti wajahnya yang bersih, bersinar seperti rembulan, dan tumbuh suburnya daerah tempat Halimah atau ibu yang menyusui Nabi. Padahal tadinya gersang dan kering. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi. Dia didatangi malaikat Jibril dan Rasul pun menyendiri di Gua Hira, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Setelah mendapatkan wahyu yang pertama, Nabi kemudian melakukan dakwah sembunyi-sembunyi. Adapun orang-orang yang menjadi pengikut pertamanya yaitu Khadijah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq dan Sa'id bin Harithah, Ummu Aiman, Ali bin Abu Thalib, dan Bilal bin Rabah. Kemudian pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasul melakukan perjalanan kembali ke Masjidil Aqsa, ke langit ke-7 yang disebut sebagai Miraj. Disitulah Rasul mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan oleh seluruh umat Islam. Pada saat sahabat Abu Bakar sedang tidak di Madinah, terjadi sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan, di mana Nabi Muhammad SAW wafat. Pada saat Abu Bakar diberitahu, beliau segera datang ke rumah Aisyah. Beliau mengucapkan, "Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati." Kemudian beliau juga membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Sesungguhnya hanya kamu akan mati dan sesungguhnya
mereka akan mati pula. Quran surah Az-Zumar ayat 30. Mungkin itu cerita singkat dari Nabi Muhammad. Terima kasih, sekian.